Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kembali bergabung dalam acara obrolan kehidupan talk show. Dan tentu kalau namanya obrolan kesannya santai, tapi tentu berisi. Kita rindu membahas kebenaran firman Tuhan yang bisa mendarat dan sangat aplikatif sekali. Pada malam ini Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti biasanya saya tidak sendirian. Saya bersama dengan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, baik di gereja-gereja di Indonesia maupun di luar negeri, dan juga seorang dosen sekolah teologi, seorang yang juga saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudara mengenalnya karena tidak asing lagi. Malam hari ini, inilah speaker kita, yaitu Pak Yakub Susabda. Selamat malam Pak Yakub. Halo. Selamat malam Pak Yakub. Ya, selamat bersyukur malam, Randy. Ya, terima kasih Pak Yakub pada malam hari ini bersedia menjadi narasumber kami, dan ini yang kedua kali karena yang pertama itu 29 April dan sudah banyak yang tunggu Pak Yakub. Yeah. Nah, bagaimana kabar Pak Yakub? Baik. Ya, masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan. Ya, puji Tuhan ya. Ya. Tetap Thanks God. Pak Yakub terus berkarya buat Tuhan, luar biasa, bersama Ibu Esther juga. Ya, sudah Tuhan pakai, Tuhan berkenan, luar biasa sejauh ini. Pak Yakub, saya walaupun sudah dikenal, tapi saya wajib untuk memperkenalkan bicara kita, Pak, malam hari ini, narasumber kita. Pendeta Yakub Susabda memperoleh gelar PhD dari Biola University. Dan banyak tulisan-tulisan, seminar-seminarnya, bahkan khotbahnya yang telah mengajar dan menginspirasi banyak orang. Pak Yakub bersama dengan Pak Stephen Tong mendirikan Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang di Jalan Kemang. Setelah sekian lama beliau menjadi rektor, dan saya yakin di dalam perjalanan hidup dan pelayanannya, Pak Yakub tahu saatnya dia menyerahkan tongkat estafet kepada rekannya, Pak Yuso. Dan Pak Yakub sekarang menjadi Dewan Pembina Yayasan dan dosen penuh waktu, dan masih aktif juga memberikan konseling ya Pak Yakub ya. Luar biasa. Oke, baik, mari saudara-saudara kita berikan aplaus kepada narasumber kita pada malam hari ini, Pak Yakub Susabda. Dan dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saudara-saudara bisa berpartisipasi dalam mengajukan pertanyaan dalam obrolan kehidupan kita pada malam hari ini. Tentu tidak semua mungkin pertanyaan saudara yang bisa kami bahas karena waktu kita akan pakai 1,5 jam. Tetapi kami akan berusaha maksimal untuk bisa melayani pertanyaan dari Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara bisa menulis pertanyaan di chatting YouTube GKBC Kelapa Gading. Dan malam ini juga tadi saya bicara dengan Pak Yakub, kami juga berharap para pemirsa bisa menyiapkan alat tulis untuk mencatat beberapa mungkin istilah supaya bisa mengikuti talk show kita pada malam hari ini dengan baik. Baik, saudara-saudara, malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa tema kita seperti yang sudah tahu, kita akan membahas tentang resilient faith atau berbicara tentang membangun iman yang tahan uji. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita langsung saja. Pak Yakub, ketika kita berbicara tentang resilient faith, bicara tentang iman yang tahan uji, mungkin pertanyaan yang pertama dulu adalah, apakah sebenarnya definisi iman menurut Pak Yakub? Karena banyak orang itu memberikan definisi tentang iman, dan juga banyak orang membahas tentang iman. Tapi iman yang bagaimana di dalam pemahaman Pak Yakub? Mohon beri penjelasan kepada kami Pak Yakub. Terima kasih. Sebetulnya definisi iman sih banyak ya. Cuma saya ingin supaya kita mencoba untuk integrate semua ya dari apa yang Alkitab itu sendiri katakan ya.
Jadi secara khusus justru saya tidak ingin konsentrasi kepada definisi dari iman dari Ibrani pasal 11, meskipun saya nanti akan kembali ke situ. Jadi kalau dalam definisi, Alkitab itu hanya menyebutkan Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, yaitu iman adalah assurance atau jaminan untuk mendapatkan apa yang kita hope for, yang kita itu harapkan. Dan itu di sana berkaitan dengan semua kebutuhan manusia yang berjenjang, yang Tuhan itu sebetulnya mengerti sekali. Sampai kepada kebutuhan self-actualization, kebutuhan untuk menjadi dirinya sendiri yang sesungguhnya, itu pun Tuhan juga bersedia untuk memberi. Tapi kalau Ibrani pasal 11 bukan cuma sampai di sana, tetapi ditambah lagi bahwa iman adalah evidence. Jadi yang pertama disebutkan adalah merupakan dasar, yang kedua kalimatnya adalah bukti. Tapi dalam terjemahannya adalah evidence. Berarti iman adalah something yang kita alami dengan Allah yang unseen, yang tidak kelihatan. Nah, tapi saya tidak akan konsentrasi di sana. Saya ingin saudara itu tahu bahwa sebetulnya Rasul Paulus sendiri berbicara mengenai iman itu seringkali, tapi salah satunya yang menarik itu dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Jadi Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan kalimat yang menarik yaitu bahwa kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, itu kalimatnya itu aneh sekali. Jadi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi sebetulnya yang menyelamatkan itu kasih karunia atau iman. Ternyata dua-duanya, dan ini menarik sekali. Justru saya ingin definisi itu ditarik dari sana. Oleh karena apa? Kasih karunia, kalau Alkitab bicara kasih karunia, itu bicara mengenai God grace. Nah, God grace itu sesuatu yang orang nggak bisa rasakan langsung. Oleh karena God grace kadang-kadang diterjemahkan mengenai kelahiran baru. Jadi orang dilahirkan baru di dalam Roh Kudus itu adalah buktinya daripada kehadiran kasih karunia Allah dalam hidupmu. Sehingga roh kita itu sekarang bisa mengenal Allah yang hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi jalan keselamatan yang disediakan Tuhan. Nah, tetapi realita orang yang dilahirkan baru, yang mendapat God grace itu perasaan dan pikiran kita, bahkan 5 senses kita ini, kita tidak bisa menyentuh God grace itu. God grace yang sudah hadir dalam jiwa kita tidak tahu, karena ini masalah spiritual. Nah, oleh karena tidak tahu, Tuhan memberikan anugerah khusus. Anugerah khusus adalah manifestasi God grace yang bisa langsung dirasakan, langsung bisa disentuh oleh 5 senses kita. Jadi God grace ada manifestasinya yang bisa disentuh, yang disebutkan iman. Itu adalah something yang make us connect with God. Nah, sekarang yang membuat saya bisa langsung connect dengan Tuhan, itu istilahnya adalah iman. Itu mirip seperti saudara dan saya memberi HP, dan sekarang itu kita itu pakai aplikasi tertentu. Jadi kalau you mau manggil akan taksi atau mobil ya, misalnya aplikasi dari Grab, nah itu connect gitu loh. Aplikasi dari Gojek, ya connect begitu. Nah, aplikasi yang Tuhan berikan dalam tubuh jasmani ini adalah iman. Nah, itulah yang membuat kita bisa connect dengan sesuatu yang kita rasakan. Kita itu bisa rasakan dan kita bisa lakukan. Ini aneh sekali. Nah, cuma yang kita harus waspada. Jadi anugerah Tuhan tadi, kasih karunia, itu kita tidak bisa rasakan karena tidak available untuk 5 senses kita. Tetapi Tuhan memberikan tambahan manifestasi dari kasih karunia yang namanya iman. Makanya di dalam Efesus pasal 2 ayatnya ke-8 disebutkan karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ini begitu. Nah, sekarang persoalannya, iman itu sebetulnya perannya apa saja. Oleh karena tujuannya adalah supaya kita itu bisa mengalami kasih karunia, supaya kita bisa mengalami hidup dalam keselamatan. Nah, iman seharusnya memakai akan sarana-sarana yang memang bisa dipakai dari tubuh darah daging kita. Nah, sehingga sarana-sarananya itu antara lain, ya kan? Aneh sekali kepada orang yang sudah dapat kasih karunia, Tuhan itu memberikan kepadanya yang pertama, jiwa yang reseptif. Nah, receptiveness dari jiwa itu aneh sekali. Itu sama seperti halnya Abraham, jelas sekali punya. Yakub, jelas sekali punya. Begitu. Apa maksudnya? Kalau saudara-saudara mau lihat misalnya akan Yosua pasal 24, you akan tahu bahwa Abraham itu dipanggil Tuhan pada saat masih menjadi penyembah berhala. Nah, kenapa dipanggil? Bukankah dia menyembah berhala? Ya karena tidak pernah tahu akan Allah Yehova yang hidup. Tetapi Abraham itu mempunyai sesuatu jiwa yang mencari Tuhan dan bukan sekedar mencari Tuhan seperti orang lain. Nah, makanya Tuhan memanggil dia karena dia mempunyai jiwa yang reseptif. Ketika Tuhan memanggil, dia respon. Dia memanggil, disuruh pergi, dia nurut. Nah, reseptif. Ya, seperti perempuan Samaria di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, begitu Yesus bicara hal rohani, langsung reseptif dia. Langsung responsif dia. Jadi dia tidak langsung sinikal, salah ngerti, tidak tertarik. Enggak. Jiwanya punya something yang membuat connect dengan God. Nah, itu receptiveness, itu juga ada di dalam diri Yakub. Yakub itu aneh sekali oleh karena di tengah kepribadian yang kurang baik, dia ternyata disukai Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dia itu sebetulnya aneh, sangat menginginkan akan janji hak kesulungan. Yang sebetulnya pada saat itu tidak bisa dimengerti oleh karena hak kesulungan itu bukan harta benda orang tuanya. Aneh sekali. Tetapi Yakub begitu pengennya supaya kakaknya memberikan hak kesulungan sama dia. Nah, sampai dia memakai cara bagaimana supaya berkat daripada ayahnya, hak kesulungan diberikan samanya. Makanya di dalam Roma pasal 9, Tuhan mengatakan, aku sangat mencintai Yakub dan aku membenci Esau. Kenapa? Karena dalam diri Yakub ada jiwa receptiveness. Nah, jiwa seperti itu juga kita temukan dalam perempuan Samaria, juga di dalam orang Athena. Ketika Paulus pergi ke Athena, melihat hampir semua tempat di sana menyembah berhala. Tetapi ada tempat dari orang yang sadar sekali bahwa mereka mencari Allah yang hidup, tetapi tidak mengerti siapa. Sehingga dituliskan kepada Allah yang aku tidak kenal namanya. Nah, inilah. Jadi, the unknown God, tetapi yang saya rindukan. Nah, itu jiwa reseptif. Jadi manusia dengan iman, seharusnya dia bisa mengenali dalam jiwanya, dirinya ada receptiveness atau enggak. Tetapi bukan cuma itu. Jadi dalam kadang-kadang kalau secara teologi ya, kita juga tahu bahwa Tuhan juga menanamkan di dalam diri orang yang sudah percaya jiwa untuk bisa menjadi seperti anak kecil. Nah, makanya dalam Matius 18 Yesus mengingatkan, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak-anak ini, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi childlike itu tidak sama dengan childish. Childlike yang childlike ini menjadi seperti anak kecil, itu bagus. Oleh karena apa? Dia tahu bahwa dia membutuhkan orang tuanya. Jadi suatu jiwa dependent, suatu jiwa innocent yang tidak yang murni, ya kan, yang selalu menggantungkan diri kepada Tuhan. Makanya ada seorang teolog yang besar itu sebetulnya pada permulaan abad 19 namanya Friedrich Schleiermacher. Itu mengatakan bahwa salah satu tanda keselamatan adalah jikalau di dalam jiwanya adalah suatu feeling yang bisa dirasakan ini, yang totally dependent on God. Jadi feeling of absolute dependency on God. Jadi perasaan entah kenapa pengen sekali
untuk menggantungkan diri kepada Allah. Nah, ini bagian daripada iman yang sebetulnya mulai bisa menyentuh apa yang ada di dalam tubuh darah daging orang yang percaya ini. Kalau kasih karunia toh, kasih karunia, tubuh darah daging itu tidak menyentuh apa-apanya. Makanya Tuhan memberikan iman. Yaitu sesuatu aplikasi yang membuat kita ini bisa connect kepada God melalui beberapa hal seperti tadi. Yaitu jiwa seorang murid, jiwa yang itu ada di dalam Yesaya pasal 50 misalnya, yang selalu setiap hari mau mendengar dengan telinga. Jadi mau baca Alkitab itu telinga rohaninya itu ingin mendengar Tuhan. Nah itu aneh sekali. Jadi kalau saudara membaca Alkitab tetapi cuma baca begitu aja, saudara barangkali imannya tidak hidup. Oleh karena kalau iman itu hidup, maka jiwa seorang murid itu akan menyertainya. Jadi telinga mendengar, ya kan? Mulut yang mau untuk melafalkan, mengulang apa yang Tuhan itu sudah ucapkan. Aneh sekali. Bahkan disebutkan kerelaan untuk membayar harga. Sehingga di dalam Yesaya pasal 50, dia tuh tahu bahwa Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, kamu barangkali akan diludahi orang. Kamu akan dihina orang. Kamu akan dilukai orang. Itu ada di dalam Yesaya pasal yang ke-50. Nah, tapi dalam Yesaya pasal 57, itu iman memanifestasikan diri lain lagi yang bisa kita rasakan dengan tubuh darah daging ini. Yaitu the broken spirit. Contrite heart. Jadi dalam Yesaya pasal 57, itu Yesaya sampai mengatakan, Allah itu adalah Allah yang bersemayam di tempat maha tinggi. Ya kan? Tidak terhampiri, tetapi dia hadir di dalam the broken spirit and contrite heart. Jadi hati yang remuk, hati yang patah, itu aneh sekali. Dan anehnya, orang yang betul-betul sudah dilahirkan baru bisa membuat hatinya remuk. Sehingga pemazmur itu seringkali itu mendidik dirinya sendiri pada saat dia beribadat. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Muliakanlah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Oleh karena apa? Oleh karena tubuh darah daging ini, bagi orang yang sudah diselamatkan, itu bisa kita pakai, bisa kita atur, bisa kita ajarin untuk kita itu memuliakan Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Jadi iman sebagai sesuatu aplikasi tadi, itu memakai tubuh darah daging yang macam-macam seperti ini. Yaitu receptiveness, jiwa seorang anak, jiwa seorang murid, ya kan, jiwa yang contrite heart, dan sebagainya seperti itu. Bahkan jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran, seperti yang Mazmur pasal 42 dikatakan, just like a deer, seperti rusa yang haus. Anehnya, orang yang diselamatkan, itu bisa membuat jiwanya itu seperti rusa yang haus. Mencari akan air hidup itu. Jadi ini adalah peran iman. Jadi kalau iman itu betul-betul ada, itu ada oleh karena kamu sudah diselamatkan. Jadi oleh karena kamu diselamatkan, kamu sudah lahir baru, kamu sudah menerima kasih karunia, di dalam dirimu ada anugerah iman tadi. Dan iman itu harusnya operate. Makanya dalam Efesus pasal 2 ayatnya ke-8 disebutkan, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah, jadi iman itu harus dihidupkan. Makanya di dalam Filipi pasal 2 ayatnya ke-12, Rasul Paulus mengatakan, work out, kerjakanlah keselamatanmu yang sudah kamu terima ini. Kasih karunia yang ada ini, kerjakanlah dengan takut dan gentar. Oleh karena apa? Oleh karena tubuh darah daging kita adalah tubuh darah daging yang berdosa. Dan kita hidup di dalam dunia yang berdosa, di dalam waktu yang evil. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 16, Paulus sampai mengingatkan, time is evil. Nah, kamu harus tahu kehendak Tuhan. Sehingga kita itu tidak sampai menjadi korban daripada tubuh darah daging ini. Dan oleh karena iman sudah dianugerahkan, pada iman itu menghidupkan akan anugerah keselamatan tadi. Dengan ngapain? Dengan
mengeksersis memakai tubuh darah daging itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, hambatannya adalah dosa sekarang. Nah, ini karena persoalannya pada saat iman mau memakai tubuh darah daging seperti tadi, yaitu saya ingin punya tubuh darah daging, punya feeling seperti seorang anak kecil. Ternyata dosa itu menghambat. Makanya kita perhatikan, ini kata-kata dari teolog besar. Yang pertama itu Agustinus, yang kedua itu Luther. Kalau Agustinus mengatakan bahwa kasih karunia itu implanted, ditanamkan di dalam tubuh darah daging. Nah, persoalannya kita tidak tahu di mana kasih karunia atau keselamatan itu, gitu loh. Tetapi pada saat Luther mendengar kata-kata dari Agustinus, dia tidak setuju. Dia mengatakan it is not implanted, tetapi imputed. Nah, kalau itu implanted, kasih karunia itu akan berkarya dengan operate sendirinya. Dengan sendirinya kasih karunia atau keselamatan dari Tuhan akan membuat seluruh tubuh darah daging kita makin lama makin mati dari dosa, dan kemudian kita dengan sendirinya akan menjadi seperti anak Allah. Tapi Luther melihat tidak begitu. Oleh karena ternyata kasih karunia pada saat mau bekerja menghadapi dosa. Berarti Luther mengatakan kasih karunia itu bukan implanted, tetapi imputed. Itu artinya ditanamkan plus dipertalikan. Tapi dengan apa? Dipertalikan dengan setiap dosa. Loh, aneh. Sehingga Ratu Luther itu mengatakan kalimat yang menarik sekali, Pak Reddy. Yaitu apa? Semper justus et peccator. Jadi kita ini semper, yaitu terus-menerus, orang yang sudah dibenarkan, Justus, tapi pada saat yang sama kita pendosa. Nah ini, makanya Luther itu ingin supaya kita tahu bahwa begitu diselamatkan, sudah ada iman, kita itu harus mematikan dosa dengan kuasa daripada kasih karunia tadi. Nah, iman itu yang mempertemukan kasih karunia tadi dengan dosa. Seperti tadi saya mengatakan, dengan iman, yuk ternyata itu bisa menjadi seorang yang belajar abide in him. Misalnya, seperti cara kita nempel kepada pokok anggur. Nah, pada saat kita nempel pada Tuhan Yesus, dan kamu ingat dosa perjinahanmu, nah, dosa perjinahan sekarang bertemu dengan kamu yang lagi nempel sama Tuhan Yesus, dosa perjinahan itu terpaksa akan dimatikan, tidak bisa enggak. Nah, ini yang terjadi. Yang celakanya, 90% orang Kristen tidak pernah mengalami kemenangan iman. Oleh karena apa? Oleh karena tidak mengerti sebetulnya. Hanya berupaya dengan tekadnya sendiri, tetapi lupa bahwa yang bisa mengalahkan dosa itu hanya Tuhan. Nah, Tuhan bisa mengalahkan dosa melalui kasih karunia, yaitu keselamatan yang sudah dianugerahkan dalam dirimu. Nah, kamu yang harus mempertemukan kasih karunia Tuhan dengan dosamu itu. Jadi dengan inilah peran dari iman itu luar biasa sekali. Oleh karena tanpa ini, sebetulnya orang Kristen tidak pernah menjadi Kristen yang sesungguhnya. Makanya kasih karunia dari Tuhan yang namanya grace, itu Agustinus membicarakan 4 tahapan. Kenapa? Oleh karena pertama, grace itu bentuknya baru disebut prevenient grace, yaitu anugerah yang memulai untuk bisa atau mengawali untuk bisa percaya. Nah, kalau cuma prevenient grace toh, barangkali membuat orang jadi orang Kristen, pergi ke gereja, barangkali ingin baca Alkitab, barangkali itu merasa guilty kalau bersalah, tapi tidak punya kekuatan apa-apa untuk mematikan dosa. Makanya harus kerjasama dengan Roh Kudus, dengan iman tadi, yang akan menerima anugerah kedua yang namanya cooperating grace, yaitu anugerah untuk bisa kerjasama dengan Roh Kudus. Untuk ngapain? Kamu mulai mematikan dosa. Nah, begitu sudah mulai belajar seperti itu, kamu akan mendapat anugerah grace yang ketiga yang namanya sufficient grace. Sehingga kamu sampai merasa hidupmu di dalam Kristus sudah cukup. God is enough. Ya kan? Ada self-content. Sehingga tidak lagi terjerat
diperbudak oleh uang, oleh harta benda, oleh karena apa? Keselamatan itu sudah mulai bisa dikenali sebagai anugerah terbesar. Sehingga kamu tidak lagi mengeluh-ngeluh untuk uang, untuk harta benda. Itu oleh karena anugerah ketiga sudah hadir, yang namanya sufficient grace. Baru kita akan mendapat anugerah yang keempat, yaitu efficient, di mana Roh Kudus semakin bebas memakai seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bicara mengenai iman, ya kan? Ini bicara mengenai anugerah yang terbesar yang menjadi tanda bagaimana orang diselamatkan dan betul-betul mengalami kemenangan iman. Makanya topiknya itu bagus sekali, Randy, yaitu resilient faith. Jadi iman yang tough ini, yang tahan uji. Oleh karena iman itu tidak bisa cuma suatu tekad pribadi. Kalau tekad pribadi, ya ini sebetulnya tidak selalu iman. Oleh karena banyak orang yang lahir dari keluarga baik-baik, kemudian dia memang jiwanya tough, ya kan? Jiwanya juga itu resilient, punya perjuangan dan tekad luar biasa. Tapi tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, hati-hati di sini. Kalau iman itu ada kaitannya selalu. Ada kaitannya karena yang mengerjakan adalah Tuhan sendiri. Di dalam diri kita, dalam darah daging yang seperti ini. Ajaib sekali. Ya itulah. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya. Kalau kita lihat ini berarti kan iman itu berdinamika gitu Pak ya, tidak statis. Artinya dalam kehidupan luar orang biasa, percaya. Dinamis. Iya. Seharusnya dinamis. Iya. Berarti Tuhan itu juga memberikan ruang kepada orang percaya dalam arti bergumul, bisa tidak saya istilahkan mempertanyakan imannya Pak. Seperti pemazmur yang berkata, berapa lama lagi Tuhan kau biarkan aku terus-menerus seperti begini. Nah kadang kan kalau kita dengar orang mengatakan, Tuhan berapa lama lagi kau biarkan aku begini terus-menerus, langsung kita klaim, ini tidak beriman nih, seperti begitu. Iya. Ya, saya percaya sekali Mazmur-pemazmur itu adalah anak-anak Tuhan yang di dalam pengalamannya yang real, ya dia itu mengucapkan hal-hal tersebut. Berarti boleh, tidak apa-apa, cuma kita perlu waspada. Oleh karena tidak setiap orang yang Kristen sudah ke gereja, pada saat dia mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu manifestasi dari iman. Oleh karena apa? Oleh karena manusia sebetulnya tadi saya katakan, ya kan, barangkali di dalam meeting kita yang dulu, saya pernah ingatkan bahwa ada seorang yang bernama James Fowler dari Emory University yang ternyata dalam risetnya menemukan bahwa struktur jiwa manusia itu ternyata tidak selalu bisa menjadi wadah daripada iman yang Tuhan anugerahkan, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Nah, oleh karena strukturnya itu tidak bisa menjadi wadah, sehingga tidak setiap orang bisa memanifestasikan iman dengan baik. Nah, ini hati-hati. Sehingga James Fowler menemukan ada 7 macam. Ada orang yang levelnya itu baru undifferentiated faith, yaitu orang Kristen yang tidak mengerti dia ke gereja itu tujuannya apa, tidak mengerti, cuma datang-datang saja, begitu aja. Tapi tidak ada dia keinginan untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya. Dia juga tidak baca Alkitab dan sebagainya, cuma datang aja. Nah, itu namanya undifferentiated faith, iman yang dia sendiri tidak bisa kenali apa yang menjadi keunikannya. Tapi kalau struktur jiwanya lebih baik lagi sedikit, maka dia sebut sebagai intuitive projective faith, yaitu iman yang sekarang punya intuisi atau punya feeling yang sudah bisa mempunyai alasan kenapa dia menyukai gereja, kenapa dia menyukai kekristenan. Tapi kalau orang mau ditanya, yang disukai tidak ada hubungannya sama Tuhan. Yang disukai cuma gedung gereja, yang disukai cuma musik gereja, yang disukai cuma teman-teman yang baik di gereja. Nah, itu seperti itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tapi dia tetap menjadi orang setia ke gereja
Karena apa? Intuisinya, feelingnya menyukai something dari gereja. Nah, ini level 2. Tapi kalau strukturnya lebih baik lagi dikit, Fowler mengatakan ini mythical literal. Nah, mythical literal faith itu adalah imannya orang Kristen yang sekarang sudah tahu reasonnya. Kenapa saya percaya pada Allah? Ya oleh karena kalau saya sakit, saya doa sama siapa? Kalau saya tuh pengen jodoh yang baik, saya minta pada siapa? Kalau saya sakit, saya doa sama siapa? Kalau saya pengen tokoku maju, saya doa sama siapa? Jadi orang mythical literal faith butuh Allah, tapi cuma butuh berkatnya. Sehingga orang mythical literal itu doanya isinya minta-minta terus. Dan dia sendiri tidak pernah mencari Tuhan. Kitab yang penuh dengan kesaksian mengenai Allah yang ajaib, dia tidak tertarik. Diri tunggal, kenapa Allah berinkarnasi menjadi manusia, dan kenapa itu ya dia mati di atas kayu salib dan sebagainya. Nah, dia tidak kepingin tahu. Dia cuma tertarik berkat Tuhan, sehingga disebut mythical literal. Oleh karena kalau sampai kebutuhannya itu menjadi krusial, misalnya aja, mamaku kena cancer. Nah sekarang bukan cuma doa, aku doa dan puasa. Nah ajaib sekali ya, orang ini bisa setia doa dan puasa 3 bulan. Iya, tapi ini sebetulnya iman dari mythical literal, bukan iman yang sejati. Hati-hati nih. Nah, apalagi kalau sampai strukturnya lebih baik lagi dikit, ini namanya sintetik konvensional. Berarti orang ini sudah bisa mensintesiskan ajaran gerejanya dengan dirinya. Kalau ditanya, dia sudah bisa mengulang. Misalnya saja, kenapa sih saya Yesus selamat? Iya, karena itu ajaran pendetaku. Nah, kenapa kok percaya Allah Tritunggal? Iya, karena itu ajaran gerejaku. Nah, orang seperti ini sudah bisa menjadi guru sekolah minggu. Tapi dia sendiri belum tentu sudah mengenal Tuhan. Ajaib. Oleh karena ini struktur jiwa hanya wadah. Wadah itu menyesuaikan diri dengan apa yang diwadain. Nah, dia menseleksi apa yang diwadain, yaitu bagian-bagian dari culture atau budaya Kristiani. Itu masuk di sana. Nah, baru orang kalau strukturnya lebih baik lagi dikit, namanya individuatif reflektif, baru itu mulai dia serius dengan imannya. Oleh karena individuatif, mulai dia mengatakan, kalau aku betul orang Kristen, aku ingin kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Aku percaya meskipun yang khotbah itu pendeta itu namanya A, tapi aku tahu Tuhan pasti titip akan firman tertentu pada orang itu untukku. Nah, ini orang individuatif ini. Sudah take it personally. Apa yang Tuhan itu sediakan. Nah, sehingga pada saat tadi Pak Randy tanya, apakah itu keluhan-keluhan termasuk pemazmur gitu ya, itu adalah manifestasi iman. Jawabnya iya dan tidak. Oleh karena apa? Ada orang keluh-keluh, tapi sebetulnya lahir hanya dari keunikan eksistensinya sendiri. Sehingga ada orang marah sama Tuhan oleh karena penyakitnya tidak disembuhkan, tapi kemarahan bukan oleh karena kemarahan sama seperti orang beriman. Aneh ya? Oleh karena orang beriman itu kadang-kadang kecewa, tapi tidak lama. Seperti Luther, pada suatu hari ditanya, do you love God? Luther itu jawabnya pada saat dia depresi. Dia mengatakan, loving him? Dia mengatakan, sometimes I hate him. Waduh, saya membaca itu saya kaget. Jadi Luther kurang ajar banget. Gitu loh. Berani mengatakan kadang-kadang aku membenci Tuhan. Tapi ini manifestasi dari orang yang sedang marah cuma sebentar. Bukankah dalam Markus pasal 3 gitu ya, dalam Matius pasal yang ke-11 itu sudah diingatkan semua dosa akan diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Bahkan dosa menghujat, ya, dosa menghujat anak Allah kadang-kadang bisa dilakukan sama seperti Petrus menghujat Tuhan Yesus loh. Tapi dia menyesal. Nah, jadi keluhan kadang-kadang itu dari orang yang beriman pun, keluhannya kadang-kadang itu, waduh, tidak masuk akal. Tapi sebentar dan diperbaiki.
Itu Mhm. jadi Teresa Avila itu seorang rohaniwan abad pertengahan yang luar biasa. Dan dia dengan jujur mengatakan, Lord Jesus, I do not love thee. Tuhan Yesus, aku tidak mencintai engkau. I do not even want to love thee. Aku bahkan tidak pengen mencintai engkau. Cilaka kan? Jadi orang Kristen kok kayak gini. Tapi dia sambung dengan kalimat lagi. But I want to love thee. Aku ingin supaya punya keinginan yang sekarang belum ada. Yaitu keinginan untuk mencintai. Itu iman. Jadi tidak semua keluhan itu manifestasi iman. Jadi kalau kita membaca tulisannya dari teman dekat dari Billy Graham, misalnya jadi Charles Templeton, yang kemudian itu meninggalkan Tuhan, sampai matinya tetap meninggalkan Tuhan. Waduh, keluhannya itu sebetulnya keluhan dari orang yang tanda petik. Seorang pengkhotbah besar. Tapi sebetulnya keluhan dari orang yang tidak percaya dengan tulus kepada Tuhan. Tidak ingin berdamai dengan Tuhan. Sehingga akhirnya dia menulis akan buku Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. My reason to reject Christianity. Alasanku menolak kekristenan. Jadi pertanyaan Pak Randy tadi, apakah boleh orang Kristen itu mengeluh-ngeluh? Boleh. Cuma hati-hati. Oleh karena iman, sebetulnya itu mengizinkan kita mengeluh sesuai dengan eksistensi dan keunikan kita. Kadang-kadang kita yang kasar itu keluhannya itu kasar gitu ya. Kadang-kadang kita itu latar belakangnya kurang baik, keluhan kita itu menyakiti hati Tuhan. Iya. Tapi kita itu segera bertobat. Nah, ini persoalannya. Nah, itu keluhan-keluhan pemazmur itu kadang-kadang itu bagi kita itu tidak enak. Tetapi kita percaya mereka adalah anak-anak Tuhan. Gitu. Ya. Jadi mereka itu yang tadi individuative reflective faith itu yang tadi baru sungguh-sungguh Pak. Kalau misalnya yang awal-awal pertama, apakah boleh disebut mereka itu orang percaya gitu Pak? Ya sulit sekali. Oleh karena apa? Oleh karena susahnya, oleh karena tidak ada orang lain yang tahu sesungguhnya kemurnian akan kasih karunia yang hadir dalam diri kita. Tidak ada orang yang tahu. Nah, kita seharusnya bisa ngecek melalui tadi yang saya sebutkan beberapa gejala apakah iman itu bisa mulai mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kalau gejalanya tidak ada, you mesti minta kepada Tuhan. Tuhan, aku udah punya gejala. Seperti misalnya receptiveness atau gejala teachability, ya kan, mau belajar, atau gejala the broken spirit, aku tidak punya. Atau gejala mendengarkan firman Tuhan, aku fokus. Nah, itu anugerah. Gejala iman yang hidup. Bahwa mendengarkan firman Tuhan, aku konsentrasi. Nah, apakah aku kok tidak punya? Apakah aku diselamatkan? Seharusnya, you mulai minta sekarang. Oleh karena apa? Melalui siaran-siaran seperti ini, sebetulnya tujuannya satu, adalah kita saling menguatkan. Bagi yang lemah iman, supaya you mulai mengerti posisi you ada di mana. Kalau posisinya itu masih posisinya yang tidak certain bahwa dirimu sudah diselamatkan atau belum, meskipun you majelis gereja, bahkan you hamba Tuhan, tapi tanda-tanda iman yang hidup belum ada, you mesti bertobat. Oleh karena apa? Ini kesempatan yang Tuhan masih beri. Dan harus ada tandanya. Dan tandanya itu bukan hanya seperti apa yang disebutkan tadi, dari undifferentiated sampai sintetik konvensional. Tidak bisa. Itu harus mulai dengan individuatif tadi. Ya. Oke. Jadi iman itu kan karunia Allah Pak ya, anugerah Allah ya. Jadi lalu kemudian ini ada yang bertanya dulu Pak sebelum saya lanjutkan pertanyaannya dari Pak Yanto, apakah hidup beriman boleh dikatakan hidup bekerja sama, divine cooperation dengan Allah, di mana ada bagian manusia yang harus dikerjakan, meski iman itu adalah anugerah. Terima kasih Pak Yanto. Iya, betul. Oleh karena Tuhan ingin responsibility dan free will kita saat itu di-exercise. Ya kan? Tapi yang menjadi starting point-nya, modal utamanya sudah ada.
yaitu kasih karunia sudah hadir dalam diri. Tapi kalau tanpa kasih karunia, you tidak bisa mengalami suatu kondisi cooperating with God. Tidak bisa. Iya. Oke. Baik, Pak Yakub, terima kasih. Kembali tadi Pak mengenai tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yakub, gitu ya. Kalau kita perhatikan misalnya 2 Petrus Pak, ayat pasal 1 ayat 5 sampai 8, itu kan dikatakan bahwa iman itu harus ditambahkan. Iya. Harus, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, dikatakan, saya bacakannya, menambahkan imanmu itu kepada kebajikan pada pengetahuan, atau pada penguasaan diri dan lain sebagainya. Apakah ini maksudnya Pak? Apakah iman tidak cukup perlu ditambahkan atau apa maksudnya ini? Iya, itu sama seperti tadi yang saya sebutkan. Bagi Petrus itu lain dengan bagi saya dan bagi Pak Randy. Oleh karena ini spiritual formation, setiap orang beda-beda. Jadi bagi Petrus, kalau bagi saya tambahkan manifestasi iman itu dengan the brokenness dari spirit, dengan childlikeness daripada jiwa saya. Dengan apa itu? Tapi bagi Petrus, dia melihat. Dan bagi saya juga bisa melihat hal-hal tersebut, saya akan pakai. Yaitu iman harus ditambahkan dengan kebajikan. Berarti saya mesti ingat dong, kalau saya betul punya iman, bukankah Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi saya harus menambahkan dengan kebajikan. Tapi saya ingat, kebajikan yang saya tambahkan harus adalah buah roh. Jadi bukan kebajikan rekayasa saya. Oleh karena gereja lain sedang melakukan misalnya aja bagi-bagi sembako, maka saya ingin ikut bagi-bagi sembako. Loh, belum tentu itu kebajikan dari Tuhan. Oleh karena apa? Kebajikan itu harus manifestasi dari iman. Sehingga saya pernah di dalam khotbah mungkin di GKBJ atau apa, saya pernah mengingatkan banyak perbuatan baik manusia, termasuk perbuatan filantropis atau perbuatan altruis, itu perbuatan dari orang-orang yang rela untuk memberikan hartanya kepada orang lain. Sama seperti Bill Gates memberikan sekarang sudah 10 kali, kalau dihitung itu barangkali lebih dari 30 billion dolar. Bayang, 30 nolnya itu 9. Bayangin aja. Itu orang luar biasa. Itu namanya altruis. Nah, maksudnya filantropis. Tapi kita kan tahu, semua filantropis itu memberi dari kelimpahannya. Hati-hati. Jadi dia tidak ada sacrifice yang sesungguhnya. Makanya di samping filantropis masih ada altruis. Altruis adalah orang yang memberi dalam kemiskinannya. Sama seperti orang yang bernama Osceola McCarthy. Itu seorang penegro yang pada soalnya kerjanya cuma nyuci pakaian dari tetangga. Jadi dia seperti ibunya juga kerjanya kayak gitu. Nah, sekarang dia menyuci pakaian tetangga itu dari kecil terus sampai tua usia 80 tahun. Tangannya rematik, sudah tidak bisa nyuci. Akhirnya masuk nursing home. Tapi pada suatu hari dia sumbangkan semua akan simpanannya kepada Universitas Southern Mississippi. Jumlahnya adalah $150.000. Kaget orang. Orang miskin sekali, semua simpanannya pada masa tuanya dikasihkan untuk scholarship bagi orang black yang miskin. Lalu wartawan datang ke sana dan tanya, waduh, tinggalnya dia di tempat sangat sederhana, tidak pernah punya baju baru sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, dan tidak pernah masuk ke restoran, tidak pernah makan es krim dengan sengaja. Orang kayak gini, ini namanya altruis. Orang memberi dalam kemiskinannya. Cuma ingat, 1 Korintus pasal 13 mengatakan apa? Kalaupun kamu bisa memberi dirimu, bukan cuma uangmu, mati dibakar untuk sesama manusia. Tapi itu bukan oleh karena kasih Allah dalam Kristus yang menjadi sebabnya perbuatanmu di hadapan Tuhan tidak punya nilai kekekalan. Hanya seperti gong yang berbunyi, seperti genta gemerincingan. Makanya Petrus itu tahu kalau sampai iman ditambah dengan virtue, atau artinya itu ada dengan kebajikan, perbuatan baik, maka itu harus virtue sebagai fruit of spirit.
Ya, nah itulah yang bisa menambahkan akan iman itu. Makanya C.S. Lewis mengatakan kalimat ini. Virtue which is unchecked, kalau tidak pernah dicek, will be more dangerous than blatant evil. Bisa lebih berbahaya daripada kejahatan yang terang-terangan. Hati-hati. Jadi tidak semua kebaikan yang dikagumi dunia ini itu dinilai baik sama Tuhan. Makanya kita ini orang yang luar biasa di mata Tuhan. Kenapa? Kita diberikan hak untuk akhirnya bisa memiliki buah roh. Nah, makanya di sahabat iman harus ada tambahan virtue. Tapi virtue tidak boleh sembarangan tadi. Makanya perlu pengetahuan firman. Makanya disebutkan virtue mesti ditambah pengetahuan. Ya, kalau tidak ada pengetahuan firman, virtue-nya ini kacau nanti. Ya, tapi virtue pun ditambah pengetahuan iman, tetap juga tidak cukup. Nah, perlu ditambah dengan penguasaan diri. Oleh karena apa? Oleh karena apa? Karena pengetahuan firman pun tidak boleh kebanyakan. Aneh sekali Tuhan ini. Saya pada suatu hari itu hadir di dalam satu kebaktian gereja besar. Saya heran sekali lihat buletinnya itu Pak Randy. Satu minggu itu bisa kegiatan itu lebih dari 4 macam. Dibayangkan ya, jemaat itu mendengarkan akan khotbah, itu seperti benih ditaburkan di tanah, belum sempat pecah, belum sempat keluar akarnya, sudah diberi benih lagi baru, benih lagi baru, benih lagi baru. Kapan tumbuhnya? Nah, hati-hati. Jadi itu yang disebutkan, hati-hati, tidak semua pengetahuan akan firman Tuhan, itu kita butuhkan pada saat yang sama. Makanya, itu iman ditambah virtue, virtue ditambah pengetahuan, pengetahuan ditambah penguasaan diri. Hati-hati, luar biasa sekali. Jadi Petrus itu sadar sekali ini. Itu pun belum cukup, masih perlu ditambah sekali dengan ketekunan, masih ditambah dengan kesalehan, ditambah dengan kasih akan sesama. Barulah kasih Kristus hadir. Dan itu saya percaya Petrus ingat yang dikatakan 1 Yohanes itu. Oleh karena Allah adalah kasih, berarti kehadiran Allah itu nyata. Tapi itu perlu sekali iman ditambah dengan manifestasi-manifestasi yang memang kita itu tubuh darah daging kita itu familiar, kita know how, kita bisa lakukan. Nah, jadi itulah anugerah yang ajaib dari Tuhan. Ya, saya menarik Pak Yakub penjelasan yang justru menantang justru pemahaman iman kita yang selama ini yang kita ketahui. Dan ini ada pertanyaan juga tadi, bagaimana membangun iman yang hidup. Mungkin kembali kalau penjelasan Pak Yakub tadi, bagaimana misalnya mencapai iman yang disebut dengan synthetic conventional faith itu, atau bahkan itu sampai kepada sebuah yang saya sebut tadi di atas sintetik konvensional, namanya iman yang sudah nyata adalah individuatif reflektif, kemudian lebih tinggi lagi adalah conjunctive faith, dan paling tinggi adalah universalizing faith. Nah itu, untuk sampai kepada individuatif reflektif, itu tanda-tanda keselamatan sudah real, kita alami, kita sungguh, gitu ya. Dan saya harap kita semua yang mendengar sudah mengalami, sama seperti saya akan cerita gitu ya, betapa Tuhan itu menolong, mengubahkan, memperbarui bagian tertentu. Saya masih dalam proses, belum apa-apa, tapi ada tandanya individuatif reflektif. Dan untuk kita bisa naik kepada konjunktif, kita itu harus rela untuk menghadapi akan realita kebenaran yang hadir, kadang-kadang secara paradoks, dan yang membuat kita konflik di dalam batin kita. Nah, itulah yang dialami oleh Ayub misalnya. Oleh karena selama ini Ayub hidup dengan individuatif reflective faith, dan ternyata dia mengalami akan pengalaman yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dijelaskan dengan teologi dan iman yang individuatif saja. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan dia untuk bisa menangkap akan penyingkapan diri Allah yang konjunktif, yang membuat dia konflik batin.
Tapi akhirnya dia itu menemukan Allah tapi hari ini aku melihat muka dengan muka. Nah, sekarang bagaimana sampai ke sana? Yaitu teruskan di dalam cooperating grace tadi. Yaitu iman yang bekerja sama dengan Roh Kudus. Teruskan, you akan naik ke sana. Oke, Pak Yakub. Kalau begitu misalnya kita mau tahu tanda-tanda iman yang sudah benar, iman yang sejati itu berarti ada di sintetik kali Pak ya, bukan di mythical literal faith, artinya oh dia bukan mythical, tapi bahkan bukan sintetik. Saya mengatakan individuatif reflective. Individuatif. Berarti sudah menjadi personally, itu dialami. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau ya masih di sintetik di bawah sintetik itu ya, bahkan sudah menjadi guru sekolah minggu pun kita harus tahu kalau orang masih sintetik biasanya dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak mempunyai waktu solitude, alone with God. Dia tidak menggali firman. Biasanya seperti itu. Itu masih sintetik conventional. Tapi kalau individuatif, dia mulai take it personally. Jadi dia mencari Tuhan secara pribadi. Dia berlutut dia sendiri. Dia inginkan untuk mendengar suara Tuhan setiap hari. Dan itu tidak membuat kita menjadi orang yang aneh. Kita menjadi manusia biasa aja. Cuma Tuhan itu kehadirannya kita rasakan setiap saat. Okay. Walaupun tidak sesuai dengan realita yang diharapkan itu ya Pak. Dan struggle-nya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Handoko. Iya. Dalam banyak kejatuhan di hidup kita, apa hal yang paling penting agar iman kita mampu menolong kita memilih jalur yang benar? Sebetulnya itu kita jangan melayani perasaan dan pikiran kita saat itu. Oleh karena perasaan dan pikiran kita pada saat kita jatuh, itu sebetulnya selalu berorientasi kepada perasaan entah guilty, gelisah, takut, cuma itu aja. Tapi kita harus belajar untuk merefokus pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan takut untuk kita datang kepada Tuhan dan dengan jujur mengakui saja akan kelemahan dan kejatuhan kita dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya pikiran dan hatiku diterangi oleh firman-Mu. Tolong Tuhan, pikiran dan hatiku terangi firman. Dan misalnya, saya kadang-kadang untuk meneduhkan akan suara hati yang bergejolak ke kanan kiri, saya biasanya dengerin lagu-lagu. Dari kata-kata lagu-lagu, itu kadang-kadang itu mewakili jiwa saya untuk mengatakan kepada Tuhan. Nah, seringkali menolong. Jadi carilah sarana yang bisa membantu supaya you connect kepada Tuhan. Yaitu iman, itu adalah anugerah yang make us connect with God. Nah, itu kita harus juga manfaatkan apa yang tersedia. Ya. Oke, Mbak, ini ya, ada Pak Yusuf Sinaga. Dia bertanya, Pak, saya tertarik dengan pernyataan Bapak. Jangan kebanyakan firman karena nggak semua firman dibutuhkan pada waktu bersamaan. Maaf kalau nggak begitu persis kutipnya katanya. Iya. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa melihat firman yang perlu didengarkan dan bukannya kalau pemikiran seperti ini malah kita seakan memilih apa yang kita mau dengar, katanya seperti itu. Oh iya, ya itu berarti di dalam kejujuran, you itu bertanya apa yang menjadi realita praktis eksistensialistik dari jiwamu. Jadi boleh, you mengatakan jangan-jangan kita pilih firman yang kita sukai saja. Ya, intinya adalah setiap firman yang hadir itu persis seperti benih yang jatuh ke tanah. Seharusnya ada waktu firman itu, benih itu pecah
lalu mulai keluar akarnya, keluar tunasnya. Berarti perlu sekali kita merenung akan apa yang Tuhan sudah berikan. Perlu kita mendigest supaya apa yang kita itu sudah terima mulai berespon kepada jiwa kita. Itu namanya kita bergumul dengan firman Tuhan. Nah, itu pelan-pelan meskipun itu barangkali bagian dari ayat yang kita tidak begitu sukai atau firman yang kita tidak begitu tertarik. Nggak apa-apa. Oleh karena apa? Memang Tuhan seringkali menyatakan bagian-bagian yang barangkali perasaan kita belum siap. Nggak apa-apa. Cuma apa yang available di depan kita, ya itulah yang seharusnya kita fokus dulu. Nah, itu intinya. Ya. Jadi memang perlu ini juga banyak hikmat Tuhan, dan tentunya ada kerinduan, kemauan untuk mau belajar firman yang sekalipun agak berat seperti makanan yang keras yang kita harus makan, bukan cuma bubur saja gitu, makanan susu. Seharusnya kita menginginkan makanan yang lebih keras, seharusnya. Tapi ya kita tahu Tuhan mengerti kok. Pada masa kita kanak-kanak, kita masih boleh juga berpikir merasa seperti anak-anak. Berarti kita masih sukanya makanan bubur, ya Tuhan kadang-kadang masih kasih. Ya kan? Cuma ingat, Ibrani pasal 5 kan mengingatkan, menurut waktu, ya kan? Ada yang sudah 10-20 tahun loh ini jadi orang Kristen. Kamu seharusnya sudah menjadi guru. Tetapi masih sih kamu tetap juga seperti anak kecil secara rohani. Kan itu berarti ada stagnan di dalam pertumbuhan imanmu. Ya berarti something yang tidak normal terjadi dalam hidup kita. Nah kita jangan mau. Gitu. Ya. Ini sangat menarik yang tadi Pak Yakub katakan bahwa ada orang kan memang pergi ke gereja belum tentu di dalam tahapan iman yang benar karena ada sesuatu yang menarik gitu. Tetapi tadi satu sisi Pak Yakub menjelaskan ada datang ke gereja dan dia yakin walaupun mungkin pendetanya, khotbahnya mungkin tidak sekaliber mungkin ya pendeta-pendeta yang lain, tapi dia percaya bahwa Tuhan titipkan itu firman kepada hamba Tuhan ini untuk sampaikan itu kepada dia. Itu ajaib itu. Pertanyaannya Pak, bagaimana bisa membangun iman seperti begitu? Kadang kan orang biasanya mengejar pengkhotbah. Iya. Jadi menurut saya percaya sekali, memang Tuhan itu menempatkan kita menjadi anggota dari tubuh Kristus. Nah sekarang maksudnya apa? Supaya kita di sana tumbuh dan juga bisa menjadi anggota yang ikut menumbuhkan tubuh Kristus. Jadi sekarang bukan cuma tumbuh. Kalau cuma kita itu expect sebagai seorang yang cuma mengharapkan selalu dapat firman yang saya sukai, ya ini kita egois. Oleh karena ternyata Tuhan sekarang, apalagi sekarang di dalam zaman di mana kita dengan internet bisa apa saja, seharusnya tetap setia juga di dalam gereja yang sama supaya kita bisa tumbuh. Pada saat yang sama, kalau ternyata kebutuhan akan firman Tuhan kita ini belum tercukupi, Tuhan menyediakan melalui Google, melalui internet untuk dapatkan. Nah, jadi jangan jadikan suatu alasan supaya kita itu menyalahkan akan kekurangan gereja yang ada. Tidak boleh seperti itu. Ya, sangat bijak sekali Pak Yakub. Memang kadang Tuhan pakai ada banyak para church mungkin atau istilah yang lain untuk memberkati kadangnya seperti saya ingat sekali ada seorang pendeta terkenal, saya barangkali akan ingat nanti sebentar, tapi dia pendiri daripada Biola Hour, jadi radio di Amerika yang dikelola oleh Biola University. Nah ini pendirinya itu pendeta X itu pada suatu hari sakit. Nah, di rumah sakit dia nganggur, tidak mengerti ngapain, dia nyetel radio gitu. Pada hari Minggu dia nyetel radio gitu, terus nyetel radio dengerin firman. Karena di Amerika kan banyak channel Kristen gitu loh. Dia heran sekali, padahal dia pengkhotbah besar. Dengerin khotbah dari seorang dari gereja X
yang bagi dia gitu loh. Khotbah itu sangat simple dan sebetulnya itu Ya, kalau sehari-harinya dia tidak mau dengerin yang kayak gitu. Tapi oke. Tuhan itu speak something. Dia Hmm, mengatakan sampai dia itu menangis dan dia mengatakan, Tuhan, apa yang sebetulnya engkau kerjakan sehingga engkau menyentuhkan jiwaku melalui firman yang hanya seperti ini, melalui pendeta yang aku bahkan tidak kenal. Bahkan firman ini pun aku sudah sangat hafal sekali, tetapi itu speak a lot to me. Nah, hmm, ini ajaibnya Tuhan. Nah, Tuhan yang hidup, kalau kita mencari dia, kadang-kadang kita akan berjumpa dia itu bahkan melalui hamba-hamba Tuhan yang sederhana sekali. Tidak mustahil. Iya. iya, betul Pak. Tuhan bisa pakai siapa saja kadang untuk Iya. meneguhkan iman kita ya Pak. Iya. Eh, ini ada pertanyaan dari Pak Jonani. Dia bilang, Pak, mohon maaf, saya masih kurang clear dalam memikirkan mengenai tahap-tahapan keimanan ini. Hanya terbesit saja di pikiran saya. Apakah tiap orang percaya sudah pasti akan melewati semua tahapan yang tadi Pak Nah, Yakub ya. Nah, bahas sampai 7? justru iya dari 7 itu kira-kira 90% orang Kristen itu stuck macet itu sampai dari 0 sampai 3 saja. Sehingga mereka cuma menjadi orang beragama Kristen susahnya. Bahkan cuma aktif di gereja. Cuma yang perlu menjadi alat testernya, apakah Mhm. dia menginginkan kenal akan Tuhan secara pribadi. Kalau belum, nah itu levelnya baru tahapan sampai sintetikal tadi. Meskipun dia rajin ke gereja, kemungkinan dia belum betul-betul hidup di dalam keselamatan yang sudah dianugerahkan. Nah itu warning. Saya harap kita waspada. Hmm. Jadi berarti tidak semua ya Bapak bilang tadi 90% gitu ya. Iya, Ya, sebagian berarti besar. ya bisa jadi gagal hingga menjelang akhir hidupnya begitu ya Wah, tadi. itu sangat menyedihkan. Jikalau sampai terjadi seperti itu, makanya ada program-program seperti yang Pak Randy buat seperti ini. Oleh karena Uh, ini bukan sekedar iseng-iseng pengisi waktu dan iya, kebiasaan karena lagi COVID-19. Saya percaya iya, Tuhan mempunyai maksud supaya kita iya, saling mengingatkan dan saling melengkapi. ya, betul sekali Pak Yakub. Kayaknya saya waktu 2 minggu yang lalu waktu Pak Yakub WA dan bilang kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan untuk sharing ini supaya memberkati. Ya saya yakin itu sangat meneguhkan Pak supaya Iya, lalu siaran ini bukannya transfer pemahaman, pengetahuan, tapi sungguh-sungguh ada sebuah life changing, artinya dalam pemahaman kita kepada Tuhan ya. iya. Uh, ini ada dari Alipin nih Pak. Shalom, bagaimana kaitannya stage of faith dengan watak temperamen, bawaan lahir yang menetap? Apakah tingkatan faith tersebut dapat mengikis sisi kelemahan watak yang dibawa lahir tersebut, atau bagaimana iman dapat bekerja agar kelemahan tersebut dapat berkurang dan dikalahkan? Terima Iya. kasih Pak. Sebetulnya orang kalau belum sampai tahapan individuatif reflektif, sebetulnya dia belum punya pengalaman secara personal dengan kuasa dari firman yang nanti akan mematikan dosa. Dia belum punya pengalaman itu. Makanya perlu sekali imannya adalah pada tahapan individuatif reflektif, di mana dia secara pribadi bergaul dengan Tuhan, dan seperti tadi pada bagian awal, saya sebutkan, dia sudah biasa memakai akan sarana iman yang Tuhan sediakan. Sehingga dia melatih diri untuk menjadi seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Dia melatih diri untuk selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan dan sebagainya. Nah, itulah sarananya untuk mematikan dosa. Ya. Oke, baik Pak. Eh, kalau demikian, kalau misalnya Pak Yakub, apakah bisa membantu kita menjelaskan bagaimana membangun iman yang tahan uji di tengah pergumulan hidup ini? Kira-kira.
Ya, sebetulnya kalimat tadi, tahan uji, itu merupakan sesuatu yang secara natural akan hadir pada saat kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita waspada. Karena banyak orang tahan uji, tidak usah dengan Kristus pun, banyak orang karena lahir dibesarkan dalam keluarga yang baik, dari keluarga yang berfungsi dengan baik, dia menjadi pribadi yang baik dan tahan uji. Dia menghadapi akan macam-macam, akan kesulitan hidup. Dia menjadi manusia yang tough. Tapi ingat, itu bisa dialami oleh karena orang tersebut memang life structure-nya bagus. Tapi itu tanpa Kristus. Nah, bagi kita kalau bicara untuk malam hari ini adalah tahan uji oleh karena Kristus yang menguatkan. Jadi yang sama seperti yang dikatakan Paulus, bukan aku lagi, but Christ in me. Di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Nah, seharusnya seperti itu. Makanya latihannya adalah sama seperti yang Kolose pasal 3 itu katakan. Hendaklah dalam segala sesuatu kita lakukan as if unto the Lord. You makan pun, you minum pun, you lakukan seperti kamu lakukan sebagai pertanggungjawaban imanmu kepada Tuhan. Nah itu, melalui itulah kita nanti bisa mulai sedikit demi sedikit mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita yang nyata ini. Ya. Itu ada bagian dari tadi corporative faith itu ya Pak. Bagaimana kita working out salvation tadi dikatakan ada usaha yang kita kerjakan. Ada kita juga mau ada kerinduan mau makan makanan yang keras, bukan cuma susu saja. Ada mau mendisiplin diri kita seperti begitu. Jadi bagian disiplin rohani ini juga adalah bagian dari yang tingkatan itu, bukan Pak, yang iman itu. Jadi ada berjuang gitu. Iya, bagian daripada perjuangan yang kita itu hadapi, kita perlu waspada. Kita tidak mampu berjuang tanpa Christ with us. Nah, untuk bisa Christ with us, ya kita punya level harusnya individuality reflektif, sama seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15, bahwa kamu itu carang, aku ini pokok anggur. You abide in me. Nah, pada saat kita nempel seperti pokok anggur pada carang, maka kuasa dari Kristus akan mengalir di dalam hidup. Dan Tuhan akan menyertai kamu menghadapi segala sesuatu. Because apart from me, you can do nothing. Kalau lepas dari aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, ini ada sedikit Pak pertanyaannya dari Hendrawan ini Pak Sugiarto. Selamat malam Pak Yakub, bagaimana pandangan iman Kristen khususnya iman reform terhadap neuro-linguistic programming Pak? Apakah ajaran tersebut bertentangan dengan iman Kristen? Apa maksudnya neuro-linguistic ini? Program seperti apa ini? Saya juga kurang jelas, mungkin nanti yang bertanya bisa setting dan bisa menjelaskan ini supaya lebih clear lagi. Saya kurang jelas apa itu. Iya, tapi tadi kembali Pak, kalau kita lihat sedikit Pak ya, singgung tentang kan ada pandangan kalau kita lihat ada seperti skolastis tentang iman itu Pak, pandangan skolastis yang dia bilang iman yang belum terbentuk, ini unformed faith itu. Karena apa? Karena belum relasi dengan Kristus secara pribadi. Nah itu sebabnya dibilang itu iman adalah iman yang bersifat ya fides informis, dia bilang inform faith kayak seperti begitu. Nah jadi tapi kalau kita lihat dalam prosesnya kan Calvin menolak dalam pandangan seperti begitu ya Pak. Dia bilang semua ajaran tentang iman itu sebagai pahala perbuatan itu bagi dia kan nggak tepat begitu. Nah kesalahan dari skolastis dalam pemahaman iman ini di mana ya Pak Yakub ya? Saya percaya sekali maksud Calvin itu bukan lalu segala upaya manusia itu nothing, tidak punya arti.
Oleh karena percaya sekali bahwa Calvin percaya penuh mengenai prinsip kelahiran baru, bahwa kasih karunia, hanya oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, cuma setelah orang mendapat kasih karunia, nah barulah dia itu bisa exercise akan peran free will-nya, peran daripada dirinya. Nah, di sanalah upayanya itu menjadi upaya yang dihargai Tuhan. Cuma ingat bahwa ini di dalam kehidupan orang percaya tetap merupakan suatu pilihan. Makanya jangan memilih ini suatu tekad pribadi, tetapi milih bahwa ini buah roh yang disediakan. Nah, bagaimana memilihnya? Nah, saya ingatkan kalian, dari 13 surat Paulus, ada surat kepada jemaat Galatia. Nah, jemaat Galatia, pasal yang pertama, Paulus menuliskan, mulai ayat-ayat di depan, sudah ngomong, begitu cepat, begitu lekas, kamu mengubah atau menggantikan Injil yang sejati dengan Injil yang palsu. Nah, itu aneh sekali, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena seluruh bagian dari Galatia itu bicara mengenai ternyata Paulus menghadapi orang-orang Yahudi, termasuk rasul-rasul, termasuk Petrus, yang sulit sekali melepaskan diri dari agama Yahudi yang berorientasi pada Taurat. Dan sehingga di dalam Galatia pasal 2, itu Petrus yang sudah percaya bahwa keselamatan karena anugerah, tetap dia dalam tingkah lakunya masih seolah-olah hidup dengan tekad pribadi. Sehingga ngapain? Sehingga pada saat dia ketahuan makan sehidangan dengan orang yang Gentile, lalu datanglah rombongan orang-orang Paulus, yaitu disebutkan orang-orang Yakobus itu, langsung dia pelari. Lalu Paulus kan marah sekali. Sehingga orang seperti Barnabas pun juga ikut-ikutan lemah imannya. Disebutkan saat itu. Kalau kita membaca Galatia pasal pertama, itu rupanya oleh karena jemaat Galatia juga ingat, Tuhan Yesus sendiri kan mengatakan dalam Matius pasal 5 misalnya, jangan sampai aku datang ayat yang ke-16 bukan untuk merombak. Jangan, tidak ada satu titik atau koma dari Taurat yang akan dihapus. Itu kata-kata Tuhan Yesus loh. Ya kan? Nah, itu ditangkap oleh murid-muridnya, antara lain oleh Petrus dan sebagainya, bahwa Tuhan Yesus, bahkan nanti dalam Matius pasal 23, Yesus pasti mengatakan, kamu turutin semua ajaran ahli Taurat dan Farisi. Nah, cuma jangan ikutin akan perbuatannya. Berarti Taurat sangat dihargai. Nah, di dalam pikiran daripada rasul-rasul yang latar belakang Yahudi, itu adalah berarti Taurat tidak boleh dibuang. Kalau sampai orang Kristen gagal terus mengalahkan dosanya, oleh karena apa? Oleh karena melupakan disiplin Taurat. Nah, sehingga orang Galatia ingin mengawinkan Injil dengan Taurat. Ini. Nah, ini merupakan sesuatu yang bagi Paulus sesuatu yang sangat menyedihkan. Jika Paulus mengatakan, terkutuklah kamu. Jikalau mengganti Injil sejati dengan Injil yang palsu. Loh, kenapa palsu? Apakah Taurat itu lalu dosa? Taurat bukan dosa. Tapi intinya, kita harus tahu. Di dalam Roma pasal 8, ayat yang ketiga, Rasul Paulus kan mengatakan, segala sesuatu yang kamu ingin lakukan untuk mematuhi kehendak Tuhan, tapi selalu gagal, ya kan? Sudah dilakukan Allah dalam Kristus untuk kamu. Nah, kamu mau terima enggak? Itu starting point-nya. Jadi hidup dalam anugerah, sama seperti yang Calvin percayai, adalah mempercayai ini. Harus itu dulu starting point-nya. Baru kamu, oleh karena kamu percayakan anugerah, kamu nempellah kepadaku. Hiduplah sebagai carang yang nempel pada pokok anggur. Yang saya sebutkan tadi, iman tapi memakai sarana-sarananya. Nah, barulah kamu nanti akan punya tindakan perbuatan baik. Jadi kalau ingin baca Alkitab supaya rajin, tapi ini bukan oleh karena kamu mencintai Tuhan, maka rajin baca Alkitab itu adalah tindakan
setia pada Taurat. Itu Injil. Sedang exercise spirit Taurat. Nah, itulah. Jadi bedanya di sana. Terputus sedikit Pak Yakub tadi karena mungkin sinyal. Oh ya. Jadi bisa diulang dikit Pak. Iya, maksudnya kalaupun kita rajin mengabarkan Injil, tapi spiritnya adalah saya ingin setia sebagai orang Kristen, ya kan? Saya ingin membuktikan diri saya orang Kristen yang baik. Saya ingin membuktikan diri bahwa saya itu juga bisa memenangkan jiwa. Itu adalah spirit Taurat. Itu yang dikutukin oleh Paulus. Jangan kamu mengubah. Jadi untuk bisa kita mengabarkan Injil, hanya Roh Kudus dulu yang menerangi hati kita. Caranya, kamu mesti terima dan hidup dalam kasih karunia. Itu artinya apa? Roma 8 ayat 3 tadi. Segala sesuatu yang kamu selalu ingin usahakan, tapi selalu gagal, sudah dilakukan Allah dalam Kristus untuk kamu. Iya, untuk kamu. Nah, itulah. Nah, kamu terima dulu. Itu namanya kamu menghargai kasih karunia. Jadi kasih karunia Allah itu yang memulai perbuatan baik. Nah, kalau kamu itu ingin mengabarkan Injil, itu dengan sendirinya ada beban dari Tuhan Yesus. Misalnya papamu belum percaya. Kamu minta, Tuhan, papaku belum percaya. Dan aku selama ini kalau ngomong sama papaku selalu berkelahi. Gimana aku bisa mengabarkan Injil? Mintalah cinta kasih Kristus. Nah, sehingga kamu abide kepada Kristus dulu, nanti Kristus mengubah dirimu. Kamu mulai melihat papamu dengan air mata rohani, dengan perasaan dan pikiran Kristus. Nah, kamu lalu siapkan dirimu. Sehingga pada saat Tuhan mulai menggerakkan papamu untuk siap mendengarkan Injil, kamu sudah bisa mengabarkan Injil. Ya mungkin papamu di meja makan tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ngomong, kamu ngapain sih setiap minggu ke gereja? Nah, berarti ada sinyal ini. Ya, kamu mulai masukkan. Jadi bukan kemauan kita mengabarkan Injil. Bukan kemauan kita baca Alkitab tiap hari. Bukan kemauan kita doa puasa. Itu semuanya Injil yang palsu. Oleh karena Injil yang sejati, Galatia pasal 1. Itu adalah Injil kasih karunia. Mulainya dari kasih karunia Allah yang menghidupi, mengubah hidup. Sehingga kamu ingin mengabarkan Injil, kamu ingin baca Alkitab. Nah, jangan dibalik-balik. Nah, Pak Vin itu punya prinsip yang seperti ini. Sehingga perbuatan baik bagi Calvin, jikalau itu lahir dari kasih karunia, itu adalah buah-buah roh. Ya. Oke. Baik Pak, ini tadi mungkin sudah Pak Yakub ada singgung, tetapi menegaskan tahan uji apakah itu muncul dari kita atau Tuhan sendiri melalui rohnya agar kita bisa tahan uji. Dan saya percaya setelah kita itu menjadi anak Tuhan, ya kan, tahan uji itu manifestasinya beda-beda. Jadi ada orang yang memang dia itu tubuhnya lemah. Yuk ingat saja, ya kan? Yesus di atas kayu salib. Apakah dia lalu menjadi seorang yang tahan uji, ya kan? Lalu dia mengatakan, aku tidak mau sakit, aku tidak takut, aku tidak begitu. Dan dia justru membawa tubuh yang lemah. Itu orang-orang yang biasa disalib itu barangkali sampai 1 hari belum mati itu kan. Tuhan Yesus sudah mati. Nah, ditusuk akan lambungnya. Dia sudah keluar airnya, sudah mati. Berarti Tuhan Yesus itu menurut ukuran dan mata manusia. Itu tidak tahan uji seperti orang yang hebat itu. Ada yang sampai tangannya dipotong pun tetap juga bertahan. Wah, tidak sama. Itu tidak menjadi ukuran iman. Ukuran iman adalah yang menilai Allah.
bahwa kamu tahan uji, menghadapi akan segala macam kesulitan. Kamu tidak menyangkali Tuhan. Nah, itu tahan ujinya. Itu makanya mungkin setiap orang punya kekuatan ketahanan yang berbeda-beda kali Pak ya, Tuhan berikan. Oh iya, ya berbeda-beda. Paulus bilang pencobaan-pencobaan kamu alami tidak akan melebihi kekuatan kamu. Arti bahwa setiap kita punya kekuatan daya tahan yang berbeda-beda yang Tuhan berikan. Tapi itu karunia Tuhan begitu ya Pak ya? Iya, karunia Tuhan, dan Tuhan tidak pernah tanda petik memberi karunia pada saat yang sama, tidak pernah memberikan ujian lebih daripada kekuatan kita. Ya ini kita seperti itu. Sehingga ada orang yang hanya mendapatkan sakit gitu sedikit aja, dia lalu banyak menangis di hadapan Tuhan. Jangan kita menghina. Oleh karena apa? Oleh karena memang dia lahir dibesarkan, entah kenapa, dengan modal yang minim, sehingga dia menjadi pribadi yang rapuh. Tapi Tuhan menghargai dia. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak menilai tahan uji, itu sama seperti manusia menilai tahan uji. Oke Pak, yang tadi ada pertanyaan mungkin belum terjawab Pak, tadi yang mengenai program tadi NLP itu, dan ini kira-kira dijelaskan oleh saudara kita Belinda Laurencia Hulu. Dia bilang kalau NLP itu jenis terapi modifikasi perilaku yang dapat dilakukan untuk terapi perilaku atau emosi dengan cara memberikan instruksi di alam bawah sadar. Ya, misalnya dalam kasus di mana seorang ingin menghilangkan perilaku tertentu dan menggantinya dengan perilaku yang lebih baik. Nah, itu masuk NLP-nya, Pak. Jadi tadi kan pertanyaannya adalah apakah bagaimana pandangan iman Kristen, khususnya iman Reform terhadap NLP, apakah ajaran tersebut bertentangan dengan iman Kristen? Iya. Sebab begini loh, segala sesuatu yang kita itu lakukan pada tubuh manusia dan manusia pada di dalam naturnya, itu kita perlu waspada dengan sungguh. Bahwa manusia adalah peta dan gambar Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan terhadap manusia, kita harus menghargai akan kebebasannya untuk menerima mau atau tidak maunya. Dan termasuk di dalam masalah mendapatkan treatment seperti ini. Kalau ini sesuatu yang works, makanya di dunia ini tidak lagi ada kejahatan. Ini doesn't work. Ini merupakan sesuatu yang baru teori. Sama seperti hanya dengan hipnoterapi. Itu cuma teori-teori aja yang hanya work untuk mereka yang memang jiwanya sangat terbuka untuk diperlakukan seperti itu. Nah, kalau hipnoterapi itu betul-betul works, tidak perlu ada pengadilan. Semua orang yang korup-korup itu tidak usah diadili, pernah tinggal aja disuruh tidur, nanti kan ngaku sendiri. Mana works? Jadi sampai sekarang tidak work di seluruh dunia. Itu hanya works untuk orang-orang yang memang jiwanya sangat gampang sekali dipersuade. Nah, begitu. Nah, itulah. Jadi kita ini kalau bicara apakah ini disetujui atau tidak, saya percaya sekali. Kalau itu merupakan sesuatu yang bisa menolong orang, ya hal-hal yang masih bisa dipertanggungjawabkan, ya orang Kristen tuh harus belajar untuk kita itu juga bisa menerima sarana-sarana seperti itu. Seperti misalnya tadi, barangkali memakai alat-alat tertentu, sehingga alam bawah sadar kita itu kemudian itu bisa mulai barangkali mulai bisa diatur, mulai bisa diberikan alat sarana komunikasinya. Tapi bagi saya melihat bahwa ini merupakan suatu teori yang sebetulnya tidak works. Ini merupakan suatu yang dikira-kira sudah dilakukan orang dan hasilnya bagaimana, dan kita lihat aja. Sama seperti hanya dengan cloning dan sebagainya, itu pada akhirnya juga orang tahu sih sesuatu yang beyond
ya kan? Daripada apa yang sebetulnya Tuhan izinkan, tidak akan mulus. Terima kasih Pak Yakub untuk penjelasan. Terima kasih Ibu Belinda Laurencia juga tadi coba membantu memberikan penjelasan ini. Waktu terus berjalan Pak, hampir sebentar lagi 4 menit selesai, tapi nanti sebelum saya konklusi mungkin Pak Yakub bisa sampaikan beberapa kalimat khususnya berkaitan dengan yang kita bicarakan, resilient faith itu Pak, resilient faith. Resilient faith, iya. Jadi sebetulnya ya kita percaya kita semua membutuhkan iman yang sebetulnya operate dengan baik ya. Yang akhirnya membuat hidup kita ini menjadi manusia, anak Tuhan, yang lebih bertanggung jawab, lebih dewasa, dan sehingga kita siap menghadapi segala sesuatu, kemungkinan yang memang bisa terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena apa yang ada di dalam hidup ini, itu bukan Tuhan lagi yang mengatur detailnya. Oleh karena kita hidup ada dalam dosa. Sehingga kita percaya bahwa Tuhan hanya mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ingin supaya penyertaannya itu dihargai. Sehingga kita siap untuk menghadapi akan segala sesuatu yang kita hadapi. Jadi salah satu anugerah yang ajaib itu adalah kasih karunia keselamatan itu sendiri. Tapi keselamatan itu sendiri yang disebut born again, lahir baru, kasih karunia atau grace, itu sebetulnya tidak relate langsung dengan 5 indera kita. Kita tidak bisa ngerti, tidak bisa merasa. Cuma ada anugerah namanya iman yang bisa menjembatani antara hal yang menjadi kasih karunia yang tidak kelihatan dengan hal yang kita bisa raba, kita bisa rasakan. Dan ini ajaib. Oleh karena ini, sudah diberi contoh model yang paling sempurna, yaitu inkarnasi daripada Allah menjadi manusia. Jadi Allah yang unknown, Allah yang incomprehensible di seberang sana, sekarang itu menjadi sama seperti kita. Bisa dilihat, bisa diraba dengan tangan. Ikut merasakan segala yang kita itu gumulkan dalam hidup ini. Nah, perjumpaan daripada dua penyikapan Allah yang berbeda ini, Allah yang sempurna, yang tidak berubah, dengan Allah yang menjadi manusia, yang juga lapar, takut, yang lapar, yang tidur, yang ngantuk, yang minta didoakan. Ini kan merupakan hal yang impossible. Ini menjadi realita perjumpaan yang sudah disebutkan di dalam Alkitab berita Injil, yaitu kenosis, yaitu Allah mengosongkan diri. Nah, oleh karena itu kita percaya bahwa Dia yang sudah memberi contoh yang ajaib seperti ini. Dia harusnya memberikan kita itu juga iman, percaya bahwa Dia hadir di dalam diri kita. Dia ingin supaya penyertaannya itu menjadi realita kemenangan iman setiap orang percaya. Itu. Nah, itulah yang menjadi topik daripada kita. Being Christian dengan resilient faith. Oke. Yeah. Terima kasih banyak Pak Yakub pada malam hari ini yang cukup memberikan pemahaman kepada kita tentunya. Mungkin sedikit saya coba berusaha untuk konklusikan Pak apa yang kita coba bahas pada malam hari ini. Jadi kalau kita lihat iman itu bukannya dasar tetapi juga dari Ibrani 11 ada sebuah evidence ya. Tetapi kalau kita lihat dari Efesus pasal 2 ayat 8, iman adalah sesuatu atau aplikasi yang bisa connect, terhubung dengan Tuhan. Nah, untuk connect dengan Tuhan, iman butuhkan sarana. Dan sarana iman itu terdiri dari jiwa yang reseptif tadi, mau terbuka, mau menerima, jiwa yang childlikeness ya, jadi bukan kekanak-kanakan, bukan childish, jiwa yang dependent, yang menggantungkan diri pada Tuhan, seperti anak yang bergantung kepada orang tuanya ya.
lalu kemudian jiwa seorang murid yang tentu ada teachable spirit, ya, seperti yang saya katakan, dan juga punya jiwa yang remuk. Nah, waktu kita bicara tentang kasih karunia, grace, ada 4 tahapan kasih karunia. Yang pertama disebut dengan prevenient grace, lalu cooperating grace, sufficient grace, lalu kemudian efficient grace. Nah, iman itu mengizinkan kita mengeluh kepada Tuhan. Tapi dia semua keluhan orang Kristen itu adalah manifestasi dari iman. Ya, James Fowler itu membagi iman itu dalam 7 tahap yang Pak Yakub sebutkan. Ya, yang pertama undifferentiated faith, lalu yang kedua intuitive projective faith, dan yang ketiga bicara tentang mythical literal faith, dan keempat mengenai synthetic conventional faith, yang kelima bicara tentang individual reflective faith, lalu kemudian yang keenam conjunctive faith, lalu yang ketujuh adalah universalizing faith. Jadi kalau kita lihat dari tahap yang kelima, kalau kita lihat ini pergumulan pemazmur. Nah, iman itu perlu ditambahkan kebajikan, itu bicara tentang buah roh. Kenapa? Karena kita bicara kebajikan juga tidak semua kita lihat, perlu ada pengetahuan firman Tuhan. Tapi pengetahuan firman Tuhan ini karena akan menjadikan kita menjadi seperti mungkin ahli Taurat, orang Farisi, butuh yang namanya penguasaan diri. Lalu kemudian harus tambahkan ketekunan, kesalehan, baru kemudian kasih akan semua orang. Nah, manifestasi tahan uji setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ukuran iman yang tahan uji adalah dari Allah. Iman yang tahan uji, kita butuh kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita butuh connect, terhubung dengan Kristus melalui sarana iman yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kurang lebih Pak, ini yang kita coba bicarakan mengenai resilient faith itu tadi, resilient faith itu, dan sangat memberkati kita karena bicara tentang iman yang tahan uji dalam kehidupan kita. Baik saudara-saudara yang saya kasihi, pada malam ini kita sangat bersyukur sebab narasumber Pak Yakub boleh memberkati kita, mengajar kita pada malam hari ini. Kita terus berdoa untuk hambanya ini, untuk pelayanannya juga, Tuhan terus pakai menjadi berkat bagi banyak orang, dan khususnya juga di STT yang beliau ajar. Saudara-saudara, minggu depan, tanggal 24 Juni, saya akan coba membahas, bicara tentang toxic spirituality, berbicara dengan Guru Injil Leonard Siddhartha. Ya, beliau itu sekarang menjadi associate professor di Mandarin Department SBC, Singapore Bible College. Dan beliau juga ada alumni STRII, S2 dari Calvin College Amerika, dan mendapat gelar PhD dalam bidang filsafat agama dari Purdue University Amerika. Itu yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Terima kasih saudara yang tetap setia mengikuti program obrolan kehidupan. Semoga melalui program ini kita diberkati, kita dikuatkan, kita betul-betul mendapatkan narasumber yang mengajar kita kebenaran firman Tuhan. Pak Yakub, terima kasih sekali lagi. Dan sekali lagi mohon Pak Yakub boleh doakan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Pak Yakub. Ya. Tuhan tahu akan pikiran dan hati kami. Dan kami ingin sekali menaikkan syukur dan terima kasih khususnya untuk kehidupan yang Tuhan itu beri, sehingga kami disatukan sebagai anak-anak Tuhan dari berbagai macam gereja, dan kami boleh bersama-sama belajar untuk tumbuh semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Tuhan, di tengah kehidupan yang tidak mudah, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah hilang dari kami. Tuhan berjanji dan betul-betul kami mengalami betapa kami tidak pernah berjalan sendiri. Berkati kami semua Tuhan, supaya apa yang kami dengar dan kami bicarakan betul-betul boleh menjadi bagian yang melengkapi akan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Yakub. Saudara-saudara para pemirsa, Tuhan memberkati. Selamat malam.